Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Novitasari dengan NPM 0305171101. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yakni seminar kebahasaan dan kesusastraan. Jadi dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang judul dan juga latar belakang dari penelitian yang saya angkat. Judul saya di sini yakni tentang analisis unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Dalam latar belakang di sini kita sudah mengetahui bahwa dalam judul tersebut bahwa kita kaji unsur intrinsik dari novel tersebut. Jadi dalam latar belakangnya situ saya paparkan tentang ada karya sastra itu sendiri dan juga ada novel dan juga ada unsur intrinsik. Kira-kira apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam karya sastra tersebut atau dalam novel tersebut. Dalam latar belakang saya sendiri di sini saya paparkan ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama tentang karya sastra, yang kedua tentang novel, dan yang ketiga tentang unsur intrinsik dalam karya sastra. Yang pertama, karya sastra. Karya sastra ialah merupakan suatu karangan yang dibuat oleh seorang pengarang dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain dapat mengetahui dan juga dapat membaca gitu. Jadi karya sastra merupakan sesuatu yang memang seorang pengarang terbitkan, seorang pengarang tuliskan untuk menyampaikan tujuannya kepada orang yang membaca maupun yang mendengarkan. Ya, novel. Di sini novel adalah suatu cerminan ekspresi penulis yang dituangkan melalui hasil tulisannya. Jadi suatu gambaran hidup yang nyata, terus seorang penulis menuliskan di hasil karyanya. Jadi ketika sudah diterbitkan, orang lain bisa membaca bahwa kisah yang diangkat dari novel tersebut merupakan kisah nyata, kisah yang dilukiskan oleh seorang penulis yang merupakan paparan, gambaran atau kehidupan yang kadangkala orang lain alami. Masuk pada poin ketiga, yakni tentang unsur-unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik itu biasa dikatakan sebagai unsur pembangun karya sastra dari dalam karya sastra itu tersendiri. Nah, unsur intrinsik itu terbagi atas beberapa poin, diantaranya yakni tema, yang kedua plot atau alur, yang ketiga latar atau setting, yang keempat tokoh atau penokohan, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Saya bahas satu persatu, yakni yang pertama tentang tema. Tema itu sendiri merupakan sesuatu yang paling utama dari novel tersebut, novel yang akan kita kaji nantinya. Di sini seperti temanya, apakah temanya tentang percintaan ataukah temanya tentang apa. Jadi dalam novel tersebut ya, kita kaji temanya dalam novel Siti Nurbaya itu seperti apa. Yang kedua yakni plot atau alur atau jalan cerita. Jadi kita memaparkan jalan cerita dari novel Siti Nurbaya tersebut itu seperti apa. Yang ketiga tentang tokoh dan penokohan. Dari novel Siti Nurbaya tersebut kita kaji kira-kira siapa tokoh-tokohnya dalam novel tersebut, baik itu tokoh antagonis, protagonis maupun tokoh-tokoh lainnya. Jadi kita bisa tak cantumkan tokoh utama, tokoh yang memang tokoh hanya sebagai tokoh pembangun, kita bisa cantumkan di situ. Dan penokohannya berarti kita menulis karakternya atau karakter dari masing-masing tokoh tersebut, seperti kira-kira Siti Nurbaya memiliki karakter seperti apa, Datuk Maringgi memiliki karakter yang seperti apa. Jadi kita cantumkan, kita analisis kira-kira karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut itu seperti apa. Selanjutnya ini sudut pandang. Kira-kira dalam novel tersebut menggunakan sudut pandang orang keberapa? Apakah dia menggunakan sudut pandang orang kedua, ketiga, atau sudut orang pertama? Karena kan dalam sudut pandang terbagi atas 3, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan juga sudut orang ketiga. Jadi dalam gunanya kita menganalisis, kita mencari tahu kira-kira dalam novel tersebut mereka menggunakan sudut pandang orang keberapa gitu. Selanjutnya yakni tentang gaya bahasa. Dalam novel ini kira-kira gaya bahasa apa yang mereka gunakan? Apakah mereka menggunakan majas hiperbola atau majas apa? Jadi kita analisis kira-kira majas apa yang mereka gunakan dalam novel tersebut gitu. Selanjutnya yakni amanat.
amanat dari novel tersebut. Tentunya kita harus ketahui kira-kira setelah kita membaca, setelah kita menganalisis novel tersebut, kira-kira amanat apa yang kita dapat dari novel tersebut. Jadi kita bisa dapati bahwa amanat yang ada pada novel tersebut adalah seperti ini. Ya, jadi saya sebagai peneliti memilih novel. Kenapa saya memilih novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli untuk sebagai sumber penelitian saya? Karena di sini novel Siti Nurbaya ini menceritakan ujung dari sebuah perjalanan kehidupan, di mana seorang anak perempuan yang rela menikah dengan orang yang tidak dicintai untuk membantu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ayahnya. Karena dalam novel tersebut menceritakan bahwa ayahnya terlilit hutang dengan datuk yang sangat kikir, yang sangat ganas, yang memang sangat berbagai macam cara untuk bisa membuat orang berhutang kepadanya. Jadi di sini menceritakan bahwa seorang anak perempuan yang rela berkorban, rela menikah dengan orang yang tidak dicintainya demi seorang ayah. Ya, mungkin itu paparan singkat dari saya tentang tugas saya, yakni membuat penelitian tentang analisis unsur intrinsik novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.